Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana aja kalian berada? Aku ucapkan selamat datang di channel aku lagi. Dan bagi kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat bergabung di channel ini. Yang membahas tentang semua kegiatan di alam bebas. Ya. Kemarin ada yang ngomong, "Bang, spill dong apa aja peralatannya yang suka dipakai ke gunung." Aku mulai berpikir apa aja ya. Jadi aku kumpulkanlah segala perlengkapan yang ada dan juga bingung mau dimulai dari mana sih, apa yang dimulai dulu gitu. Aku pikir-pikir ya oke, mungkin dari atas ke bawah ataupun dari atas ke bawah, dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas gitu dah. Ya, seperti yang kalian lihat di sini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ada berbagai macam alas kaki ya yang selama ini aku pakai. Yang masih bertahan, soalnya kadang-kadang ada yang suka kemudian ya kita tukar ataupun aku kasih aja lagi langsung. Seperti ini nih. Ini kemarin aku suka pakai, tapi ini Zero Z Trail ya. Sekarang udah ada pindah pemilik ya. Ya nggak apa. Jadi karena kebetulan aku tuh lebih suka yang katakanlah warnanya tuh warna ini bagus biru, ada sedikit oranyenya, jadi campuran ataupun paduan warnanya itu bagus sih. Tapi ternyata ada lagi yang lebih suka. Ya oke. Ini jadi off dari list dan kemudian kemarin tuh terganti dengan yang lain. Warna lain maksudnya. Warna lain tapi jenisnya sama, jadi Zero X Trail ya, Z Trail bukan Zero Z Trail. Kadang-kadang kebalik, Zero pakai Z. Nah, tambah lagi ini Sri Trail, Sri Tracks-nya. Tracks-nya ini lebih tipis tapi ternyata lebih enak loh dipakai ya. Untuk pembahasannya insya Allah aku buat videonya dalam waktu yang dekat ini. Dan juga termasuk perbandingannya antara kedua ini. Apa aja sih antara Zero Z Trail dengan Zero Z Track ya. Trail and Tracks. Bedanya ini lebih tebal, dikit, ini lebih tipis. Tapi dua-duanya ya sama-sama punya garansi 5.000 mil ataupun sekitar berapa 5.000 mil ya? Sekitar 8.000 km. Bayangin garansi yang begitu begitu memuaskan, banyak lah. 8.000 km loh. Kalau sebelum 8.000 km itu kita udah mencapai lebih dari, kurang dari 1 mil tebalnya, diganti dengan cuma-cuma yang baru. Oke, bukan itu aja, nanti kita ngomongin tentang hal ini, sendalnya. Kita ngomong dulu dengan sepatu ya. Ini kalau sepatu boot seperti ini, aku memang lebih banyak bertahan karena jarang dipakai. Dipakai itu paling setengah tahun terakhir ya, pada saat-saat musim dingin ataupun pada saat mulai memasuki musim gugur. Nah, ini dari Kathmandu ya. Ini fully leather atau suede dan ini dari plastik, jadi sehingga lebih fleksibel dan lebih memungkinkan untuk tahan dingin dan juga tahan air di bawahnya. Dan di dalamnya juga ada laminasi yang bikin kaki kita tuh hangat. Dan sudah tentu di bawahnya ini memakai sole Vibram yang kalian pasti sudah tahu Vibram itu apa. Tapi kalau bagi yang belum tahu, ya insya Allah aku pikir-pikir untuk buat video yang
mengenal beberapa macam istilah tentang perlengkapan gunung, Vibram ataupun Gore-Tex, Pertex dan sejenisnya dah. Jadi kemudian yang biasanya aku pakai di salju ya, dari Scarpa. Ini merek Scarpa adalah merek aku udah pakai lama sekali. Maksudnya bukan sepatu ini, mereknya. Jadi aku kalau beli sepatu tuh lebih condong ke merek Scarpa, bukan ke merek lain. Karena ya memang sudah terbukti selama ini Scarpa ukurannya pas. Kalau memang 8,5 itu ukuran aku 8,5, 42,5 ataupun kalau boot segini aku pakai satu ukuran lebih besar atau dua ukuran lebih besar. Mungkin 42, 43 atau 44 yang paling besar. Nah ini terbuat dari laminasi bahannya dan juga sekali lagi solnya itu Vibram dan mempunyai semacam lining atau istilahnya mungkin ya HD or HD dry gitu. Jadi HP dry yang lebih menjamin ini dia. HP dry. Jadi lebih menjamin ketahanan airnya dan memang sudah terbukti bahwa ini memang lumayan dah tahan air. Dan dengan sistem lacing yang unik. Setelah ini ada ini semacam kaos kaki loh. Jadi kita cuma yang itulah nggak sukanya. Pada saat dingin, ini kalau pas masukin ke kaki itu, aduh, tangan pakai sarung tangan, mana dingin lagi. Lumayan ini cara masukin ke kaki ini. Ini harus tarik. Dan ini memang nggak bisa dilepas. Jadi bayangin, bagi aku sih ya, memang agak sulit. Tapi ya, pas sudah dipakai, itu kenyamanannya luar biasa. Bagi aku loh, itu pendapat pribadi. Mungkin bagi orang beda pendapat ya. Lagian Scarpa mengeluarkan sepatu yang sejenis Rebel HD dengan berbagai macam, atau kalau nggak salah ada tiga macam ya, 3 model. Itu yang lebih mudah dipakainya. Tapi ya ini lumayan udah bertahan sekitar 4-5 tahun, sama dengan ini. Ini mungkin udah 4-5 tahun dan setahun itu paling dipakai mungkin sekitar katakanlah 1.000 kilo atau antara 500 kilo dengan 1.000 kilo bergantian. Dan ini keduanya bisa memakai crampons, ya, semi otomatis crampon dua-duanya. Dan ini nggak terlepas loh dari sistem alas kaki ini, karena crampon ini aku gunakan pada saat mendaki pegunungan salju di sini. Ya, jadi ya seperti kalian lihat ini masih terbilang baru deh, karena lumayan jarang dipakai. Oke, ini sepatu pada saat musim dingin dan agak dingin, baik itu di pegunungan bersalju ataupun semi alpine, semi salju. Oke, pada saat saat biasa, ya aku pakai ini. Yaitu katakanlah orang bilang ini sepatu trail running dari New Balance. Kalau nggak salah ini modelnya Hero V6 ya, V6. Kalau sekarang sampai V8 kalau nggak salah sekarang. Tapi karena ini masih bertahan, masih bagus dipakai dan masih enak dipakai. Di dalamnya solnya masih empuk lah. Ya, walaupun ingat loh, empuknya sepatu itu bukan berarti kita akan tahan selamanya. Karena kalau kita memakai sepatu empuk dalam jangka waktu yang lama, itu akan membuat kaki kita lemah. Nggak tahan banting lah istilah pasarnya. Makanya ini aku dulu pernah punya Hoka One One. Ada beberapa macam model.
baik bootsnya, baik pun trail runningnya. Bagiku tuh terlalu lembut. Ya oke deh, terlalu lembut 1-2 kali naik gunung, tapi kalau dalam jangka panjang aku nggak mau kakiku itu terlatih untuk di dalam pelukan sepatu yang empuk sehingga membuatku nantinya kakiku itu nggak kuat ataupun tahan banting. Makanya ini selalu kadang-kadang kalau aku lagi nggak pakai sepatu, ini aku pakai ini loh. Ini namanya apa ya? Bukan tali. Bahasa Indonesia apa sih? Jari kaki stretcher. Apa sih stretcher bahasa Indonesianya? Oke lah, toe stretcher. Jadi ini untuk melatih kaki kita itu masing-masing itu independennya dia. Jadi katakanlah ini bagian dari latihan untuk barefoot. Ya. Jadi udah beberapa pasang sepatu dari Hoka One One, walaupun Nike sama Adidas Terex kalau nggak salah ya, udah aku kasihkan ke orang lain yang membutuhkan loh, bukan yang menginginkan. Dari semuanya itu aku lebih tertarik kepada ini, New Balance Hero Foam ya Hero, baik itu V6-nya. Kalau V7 atau V8 aku belum pernah coba. Ya. Tapi kalau nggak salah V8 itu tidak ada lidah seperti di belakangnya. Jadi udah berubah. Padahal ini sangat membantu aku dalam baik berlari ya, jalan itu kayaknya lebih nyaman aja. Oke. Nah, ini sepatu kadang-kadang aku juga pakai untuk olahraga di rumah, ya. Jadi selain di gunung, di alam bebas, aku kadang juga pakai ini pada latihan lari juga. Nah, ini katakan sepatu tertutup, sepatu boot tertutup, ini sepatu non boot tertutup. Nah, lepas dari itu nggak ada lagi ya. Jadi kita ke arah sandal. Ini kalian mungkin tahu ya, kalau yang udah nonton video aku yang lama-lama yang dulu itu, kalau nggak salah ini juga udah 3 tahunan ya. Dari Keen kalau nggak salah ini mulia Keen H2O. Nama modelnya nggak ada, ini sudah terhapus semua nih dah. Okay. Ini banyak yang ngomong, tolong dong long reviewnya sepatu sendal ya namanya. Sepatu sendal dari Keen ini. Aku cukup puas dengan keadaannya, dengan pemakaiannya. Soalnya cukup lembut ya. Dan juga kalau bermain di air, di sungai yang berbatuan licin, wow, ini bukan main gunanya. Karena apa? Selain ini soalnya yang nampak seperti ini ya soalnya. Tapi begitu kita bukakan, kalian mungkin nampak dalam kamera ini betapa di dalam itu ada aliran lembut apa namanya, gerigi-gerigi lembut di dalamnya itu, sehingga lebih mencengkram air, jadi lebih bertahan gitu di batu-batu yang basah dalam air. Dan ada toe pelindungnya, toe lagi, pelindung jari kaki. Dan sistem quick lace systemnya, bisa ditarik cepat, tas, lengkap dah. Kalau mau buka tinggal tarik lagi. Jadi semua sistem ringkas. Sole nyaman, maksudnya sole dalamnya nyaman, sole luarnya mencengkram, apalagi dalam air karena ada fitur itu tadinya yang gerigi yang lebih halusnya. Cuma sayangnya, oh ya sebelum itu ini katanya anti bau ya. Tapi bagiku nggak begitu. Ini apa namanya, anti odor berarti anti bau ya. Tapi aku rasakan, aku temuin kalau pakai dalam waktu lama basah gitu,
pas dibuka, dicium agak bau juga. Tapi jadi mungkin karena satu dan lain hal, ini anti odornya nggak bekerja. Tapi bagiku itu nggak masalah. Ya. Yang masalah bagi aku kalau di jalan jauh, waktu kemarin itu, waktu pergi ke Gede, pergi pagi pulang sore ke esokan harinya, mulai dari pas turun ya, sepertiga pagi itu sampai sore ini, kakiku yang kanan ini, yang di bawah kanan ini, daerah sini tuh sakit, jadi lecet. Padahal ini sepatu udah aku pakai lama gitu, jadi nggak akan mungkin bisa, mungkin aja ya, memungkinkan untuk, bukan nggak mungkin, mengurangi kemungkinan untuk lecet. Tapi tiap aku pakai kalau jalan jauh, bagian di sini ya tuh sebelah kanan dalam sini, itu pasti ada tiga atau dua lecet, blister. Nggak tahu kenapa. Aku perasa mungkin karena berbenturan dengan jahitan atau gimana, jadi mengakibatkan gesekan-gesekan itu yang bisa menimbulkan lecet. Salah satu solusinya yang aku dulu pakai, yaitu memakai kaos kaki ya. Tapi itu udah menyalahkan, despite the purpose, menyalahkan kegunaannya untuk memakai sepatu air ini. Masa pakai kaos kaki sih? Kalau pakai kaos kaki, berarti kalau jalan air basah dong. Jadi udah menyalahi kegunaannya. Jadi kalau untuk sehari di rumah, sehari di luar rumah, maksudnya tuh nggak ke gunung dalam waktu yang lama, oke dipakai, nyaman. Nah, tapi setelah aku pakai ini, ya kan mungkin kita apa namanya, mengkeep itu apa ya? Gak akan mungkin aku untuk nyimpan ini atau masih memiliki ini gitu loh. Karena sekarang udah ada dua sandal yang bagi aku mencukupi. Nyamannya sama, kegunaan yang sama. Ah ya, omong-omong, di sini juga sepatu ini berat loh. Aku lupa beratnya berapa. Mungkin aku bisa cantumkan di deskripsinya. In fact, berat masing-masing sepatu ini aku taruhkan nanti di deskripsi. Ini nggak bisa dibawa trail running, nggak bisa dibawa lari. Walaupun ini diketatkan, tapi di ininya, di cantelan belakang ini nggak cukup secure, aman kayak ya aman ya. Jadi agak apa namanya tuh, longgar atau agak bergayut gitu. Nah kalau ini, yang ini udah dicoba kemarin itu untuk trail running. Selain ini lebih ringan daripada ini juga bisa dipakai trail running tanpa merasa kita pakai sepatu, kita pakai alas kaki itu loh. Oke. Jadi aku lebih condong ke ini sekarang. Tapi maaf ya teman-teman, kalau mungkin bagi kalian yang ada, oh untuk aku aja, ya. Oke, move. Untuk aku aja. Udah ada yang mesen. Ada beberapa teman yang kebenaran satu ukuran dengan aku, atau hampir sama. Mengenai satu ukuran, bagi yang namanya, sebutkan nggak ya, yang udah memiliki Hoka One aku yang Speedgoat 5 atau Speedgoat 4 ya. Ya, kabarin gimana
pemakaiannya nyaman atau enggak, ya review aja. Maksudnya kasih kabar apa kesan-kesan Mas atau Abang setelah pemakaian Hoka One One itu yang mungkin udah hampir setahun sekarang ya. Aku pengen tahu. Karena yang tadi aku bilang, sepatu yang lembut bagus untuk jangka pendek, tapi tidak bagus untuk jangka panjang karena akan membuat kaki kita lemah. Akan membuat kaki kita nggak tahan banting. Ya. Jadi ini boleh dikatakan obsolete ya. Selamat datang yang baru. Nanti insya Allah aku akan overview dan review tentang kedua ini. Kalau saya udah, ini belum, tapi ya aku nggak merasa perlu sih untuk reviewnya. Tapi kalau kalian mau tahu bagaimana keadaan, bagaimana rasanya pakai ini, silakan komen di bawah. Insya Allah aku bisa review kedua sepatu ini dan agar bisa berbagi rasa gitu loh. Oke, demikian aja kabar aku tentang hal-hal apa aja yang aku pakai untuk kegiatan di alam bebas gitu loh. Yang aku mulai dari alas kaki. Inilah semua alas kaki aku yang masih dipakai ataupun masih berguna untuk saat ini. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.